Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar dan berkegiatan pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah singkat dengan tema menjaga lisan, cerminan akhlak muslim. Kalau kita renungkan, lisan ini kecil, tapi pengaruhnya luar biasa besar. Dari lisan bisa keluar kata yang bikin orang senang, tapi juga keluar kata yang menyakiti hati. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, kalau kita nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Karena satu kata bisa jadi pahala, tapi juga bisa jadi dosa kalau kita tidak hati-hati. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga lisan bisa menjadikan kita dimusuhi orang, tapi bisa juga jadi banyak temannya. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga lisan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Yang pertama, berbicara dengan sopan kepada orang tua dan guru. Yang kedua, tidak ikut-ikutan ghibah atau menyebar fitnah. Yang ketiga, menyebarkan salam dan perkataan yang menyejukkan. Yang keempat, memberi nasihat dengan cara lembut dan penuh kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 53, "Wa kulli ibadi yaqulati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwum mubin." Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi, menjaga lisan bukan cuma soal sopan santun, tapi juga cara kita menjaga kedamaian dan menghindari godaan setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita menganggap remeh ucapan kita, padahal dari lisan bisa timbul permusuhan, bisa timbul fitnah, bahkan dosa besar. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada orang yang tergelincir ke dalam neraka hanya karena satu kata yang ia ucapkan tanpa pikir panjang. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, mulai sekarang, mari sama-sama kita belajar dengan menjaga lisan. Kalau ngomong, kita harus
pikir-pikir dulu. Kalau kita mau berbicara dengan orang lain, kita harus berpikir dahulu. Bermanfaat atau tidak omongan kita tersebut. Bikin senang atau malah menyakiti omongan kita tersebut. Kalau ragu-ragu, lebih baik diam, supaya orang lain tidak tersakiti. Saya pribadi juga mau berusaha lebih hati-hati, karena menjaga lisan itu bukan cuma asal ngomong soal yang sopan, atau juga kita tidak menyakiti orang lain. Karena menjaga lisan itu bukan cuma soal sopan, tapi juga tanda iman dan akhlak yang baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga akan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.